Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan kondisi fisik, yang mana latihannya nanti akan saya ambilkan contoh dari latihan SIQ. SIQ sendiri terdiri dari speed atau kecepatan, kemudian agility atau kelincahan, dan quickness yaitu daya ledak. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kemampuan kondisi fisik. Kemampuan kondisi fisik merupakan satu kesatuan utuh dari komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatan maupun pemeliharannya. Status kondisi fisik dapat dicapai secara optimal jika seseorang sejak usia dini atau usia mudanya terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik berat secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kemudian latihan kondisi fisik tersebut harus berjenjang dan berpedoman terhadap prinsip-prinsip, norma-norma latihan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Kemudian ada latihan. Pengertian latihan tersendiri yaitu proses pembentukan kemampuan dan keterampilan seseorang individu yang sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hari bebannya semakin bertambah, artinya beban tidak stuck di situ-situ saja, namun harus berprogres. Kemudian program latihan perlu disusun secara sistematis dan teratur, berkesinambungan, dan tanpa berselang. Untuk mendapatkan latihan fisik yang baik, tentunya kita harus berprinsip pada prinsip-prinsip latihan atau berpedoman kepada prinsip latihan, di mana prinsip-prinsip tersebut antara lain satu yaitu prinsip beban bertambah atau overload, yaitu bebannya itu harus progresif, bertambah. Kemudian prinsip spesialisasi, yaitu menyesuaikan kemampuan seorang individu apakah cocok untuk melakukan menu latihan pada latihan kali ini, atau menunya itu harus diubah disesuaikan sesuai kemampuan dia. Kemudian prinsip perseorangan atau individualism. Yang berikutnya ada prinsip beban meningkat atau progressive increase of load. Kemudian prinsip perkembangan multilateral. Kemudian prinsip pulih asal atau bisa disebut dengan recovery. Prinsip ini sangat penting juga karena semakin baik sistem recovery seseorang, maka dia akan semakin mudah untuk melakukan latihan berikutnya tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk proses pemulihan tenaganya. Kemudian berikutnya ada menghindari beban latihan berlebih atau overtraining. Ini juga sangat penting diperhatikan karena overtraining dapat menyebabkan cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya terhadap seseorang yang saat melakukan latihan. Komponen SIQ sendiri yang tadi terdiri dari speed, agility, dan quickness. Untuk meningkatkan speed tersendiri, frekuensi langkahnya berikut adalah contoh-contoh latihan yang cocok untuk diterapkan untuk meningkatkan speed atau kecepatan tersendiri. Yaitu yang pertama ada ABC run, dan kemudian untuk meningkatkan kemampuan panjang langkah atau memaksimalkan langkah itu latihan yang dapat dilakukan oleh seseorang yaitu dynamic strength. Kemudian agility, bentuk-bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan agility tersendiri adalah zigzag, kemudian boomerang, kemudian shuttle run, obstacle run, leader drills, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu quickness atau daya ledak. Berikut adalah contoh-contoh latihan yang dapat meningkatkan daya ledak atau quickness tersendiri adalah menendang, kemudian memukul, kemudian duduk berdiri, kemudian tidur berdiri. Selain itu nanti saya akan menunjukkan alternatif latihan yang dapat dilakukan di rumah, mengingat pada saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19, yang mana pemerintah membatasi aktivitas seseorang di luar rumah. Selain itu, untuk menghindari kerumunan orang banyak pada saat melakukan olahraga ini dapat dilakukan di rumah dengan tempat yang tidak terlalu luas dan akan enjoy tentunya karena dilakukan di rumah saja. Berikut adalah latihan yang dapat dilakukan atau latihan alternatif yang dapat meningkatkan speed, agility, quickness. Bukannya seperti ini, pandangannya harus ke depan ya. Tentunya harus dengan perasaan yang rileks.
kemudian tangannya diletakkan di panggul, di bokong, kemudian kakinya dibuka selebar bahu. Kemudian cara melakukannya adalah seperti ini. Yang A adalah running drill. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Berlari namun tidak cepat, namun lututnya diangkat sampai lurus, paha lututnya lurus diangkat ke atas. Kemudian yang kedua ada running drill. Yang B sama seperti yang gerakan A, namun dapat dilihat pada gerakan terakhirnya kakinya agak sedikit nendang ke depan ya teman-teman ya, bisa dilihat tadi. Kemudian yang ketiga ada running drill, sama, tapi jika tadi kakinya ke depan, diposisikan ke depan, kali ini dikebelakangkan sampai menyentuh pinggul. Kemudian ada contoh dari latihan agility. Yang pertama adalah lateral hoops. Latihan ini dilakukan 16 kali repetisi. Contohnya seperti ini. Salah satu kaki terkuat melakukan gerakan melompat secara kanan ke kiri, kemudian kaki yang satunya diangkat ke atas tanpa harus menyentuh lantai. Ini dilakukan 16 kali repetisi ya teman-teman ya. Lihat ini contoh tutorialnya. Kemudian setelah 16 kali repetisi, ini kaki yang satunya lagi diangkat. Tadi kalau tadi kaki yang sebelah kiri, sekarang kaki yang sebelah kanan yang dibuat untuk melompat. Kemudian oke teman-teman, untuk melatih quickness kali ini kita menggunakan menu latihan atau contoh latihan squat jump. Berikut adalah contohnya. Dilakukan pada posisi squat, kemudian ke atas ditarik semaksimalnya, kemudian jongkok lagi atau posisi squat lagi, kemudian naik ke atas lagi, jongkok, naik, jongkok, naik, jongkok. Dilakukan 16 kali repetisi ya teman-teman. Ini digunakan untuk melatih quickness atau daya ledak, karena pada saat kita melatih daya ledak itu kita harus cepat menanggapi suatu rangsangan, baik berupa suara atau hal lainnya yang menuntut kita untuk melakukan quickness secara cepat. Misalnya pada saat kita melakukan lomba lari maraton kan, itu kan tanda perlombaan segera dimulai itu menggunakan pistol. Kalau kita quicknessnya atau daya ledaknya jelek, maka kita akan kalah start dengan atlet yang lain, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil kita dalam perlombaan tersebut. Kemudian itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.